Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Salsabila dari Prodi Pendidikan Biologi kelas E dengan nomor induk mahasiswa 22030204141. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah saya dapatkan dari kuliah umum kemarin terkait wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman yang mengangkat materi tentang menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia harmoni. Saat ini, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,7 juta jiwa, di mana 145,5 juta penggunanya merupakan para generasi Z atau yang biasa disebut dengan Gen Z. Hal ini sangat berbahaya apabila tidak diiringi dengan literasi. Mengapa demikian? Dengan meningkatnya atau dengan banyaknya pengguna internet yang ada pada era seperti ini, kita bisa menyebut bahwa kita sedang berada di era post-truth. Post-truth ini merupakan suatu era di mana kebohongan dapat menjadi kebenaran dengan memainkan perasaan dan juga emosi. Kita berada di era di mana fakta tak menjadi hal utama dalam mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu, dengan kita berada di era post-truth ini, negara kita sering mengalami konflik SARA atau yang biasa disebut dengan konflik suku, ras, agama, dan juga antar golongan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kita negara Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari bermacam-macam ras, suku, agama, dan juga bahasa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu meningkatkan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai wawasan kebangsaan untuk meminimalisir adanya dampak yang ditimbulkan dari era post-truth itu tersendiri. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yaitu kita harus menghormati perbedaan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa negara kita terbentang dari Sabang sampai Merauke yang dimana para masyarakatnya itu terdiri dari berbeda-beda agama, suku, bahasa, dan juga warna kulit. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan yang ada karena ini merupakan anugerah Tuhan dan merupakan sebuah kekayaan yang tidak boleh kita saling mengunggulkan antar golongan. Kita harus saling menghormati agar kita tetap menjadi satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Yang selanjutnya, kita harus mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan sendiri maupun kepentingan golongan. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kita bersama, bukan negara milik kelompok-kelompok tertentu atau milik oknum-oknum tertentu. Yang selanjutnya, kita harus rela berkorban dan juga pantang menyerah. Kita harus kembali menerapkan atau kembali mengulik perjuangan para pejuang kemerdekaan yang sudah berjuang dengan semangat untuk mempertahankan, untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Seperti contohnya Jenderal Sudirman, di mana beliau rela tetap berkorban walaupun kondisinya sedang sakit demi tetap menyemangati atau memberikan semangat kepada para pejuang kemerdekaan. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kita atau perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai bangsa Indonesia selanjutnya yaitu gotong royong. Negara kita sangat erat atau sangat terkenal dengan budaya gotong royongnya. Dan yang selanjutnya kita juga harus meningkatkan optimisme. Kita sebagai pemuda atau agent of change tidak boleh untuk melakukan pesimisme. Dan yang terakhir, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kepada diri kita sendiri. Oke, selanjutnya
Lantas, apa sih peran mahasiswa dalam membangun negeri menuju Indonesia yang harmoni? Yang pertama, kita harus menjadi agen perubahan atau yang biasa disering disebut dengan agent of change. Kita harus dapat memberikan perubahan, baik itu untuk diri kita sendiri, keluarga, atau bahkan bisa memberikan perubahan yang besar kepada lingkungan sekitar, atau juga lebih baik lagi kalau kita bisa memberikan perubahan kepada negara kita sendiri. Tapi perubahan yang dimaksud di sini merupakan perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kita harus menjadi penerus bangsa yang dapat mengharumkan agama, bangsa, dan juga martabat keluarga kita. Kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita harus menjadi penerus bangsa yang kreatif dan juga bisa mengharumkan nama baik diri kita sendiri. Selanjutnya, kita juga harus menjadi penjaga nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu kita harus menjadi pengontrol sosial di kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita hidup tidak akan erat dengan kehidupan masyarakat, kehidupan negara maupun kehidupan antar makhluk sosial yang lainnya. Sehingga kita sebagai agent of change harus menjadi pengontrol sosial. Dan karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, yang terakhir, ada beberapa tips kunci sukses yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dudung. Yang pertama, kita harus melupakan masa lalu, karena masa lalu bukanlah hal yang untuk diratapi, bukanlah hal yang harus kita renungi. Masa lalu merupakan sebuah pelajaran yang harus kita toleh sebentar untuk melihat, untuk merefleksikan diri bahwa diri kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu bukan masalah, baik itu masa lalu yang baik maupun yang buruk, haruslah kita petik pelajarannya dan kita harus tetap menatap masa depan, tetap memandang ke depan dan tetap terus melangkah. Dan yang selanjutnya, kita harus melakukan yang terbaik hari ini dan kita harus melakukannya secara optimal. Dan yang terakhir yaitu cita-cita hanya harapan dan angan-angan yang harus terus kita perjuangkan bagaimanapun itu caranya. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, apapun takdir yang berjalan, itulah yang pilihan yang harus kita lewati dan yang harus kita jalani, dan kita tidak bisa untuk menghindari hal tersebut. Ada suatu kutipan, ada suatu kata-kata Pak Dudung yang sangat berkesan untuk Aini, yaitu orang bahagia belum tentu bermurah hati, tetapi saya belum melihat orang bermurah hati yang tidak bahagia. Dan yang terakhir, ini merupakan dokumentasi dari kegiatan kemarin, ada dokumentasi bersama kelompok dan juga dokumentasi dengan teman-teman lainnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.